saya percaya Yesus bukan Tuhan, tetapi dia manusia. Salam, haleluya. Ketemu lagi dengan saya, hambanya Burhanuddin Haji Usman. Saudara, kita kembali membahas tentang Yesus Kristus. Apakah dia Tuhan, hanya Tuhan bagi orang Kristen dan Katolik, atau Yesus itu Tuhan bagi seluruh manusia? Dalam Alkitab Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 dijelaskan di situ bahwa sekali kelak setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapankah manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak semua manusia di dalam dunia pada saat sekarang ini percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi nanti pada waktu penghakiman yang terakhir, di mana semua manusia dimintai pertanggungjawaban, pada saat itulah manusia, setiap yang punya lutut dan setiap yang punya lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini tidak hanya ada di dalam Bible, di dalam Alkitab, tetapi juga ada di dalam kitab yang lain. Yesus Kristus dialah yang berkuasa, atau Isa Al-Masih. Di dalam surat Al-Quran, surat 3 ayatnya yang ke-45, Allah berkata kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, bersabdalah Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, Isa ibnu Maryamah wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kalau Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat, pertanyaan kita, siapakah Isa Al-Masih itu? Ini bukan kata Nabi Ibrahim, ini bukan kata Nabi Adam, ini bukan kata Nabi Muhammad, tetapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia bersabda demikian, menyampaikan pesan kepada hambanya Muhammad, Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Catat suratnya, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Yang kedua, di dalam Al-Quran hanya satu nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang dipercayai dan wajib diimani oleh orang Islam atau muslimin. Itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengetahui hari kiamat. Enggak ada, kecuali Isa Al-Masih. Dan di dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, berkata bahwa sesungguhnya Isa mengetahui hari kiamat. Isa itu benar-benar tahu atau mengetahui hari kiamat. Pertanyaan kita, saudara, kalau Isa itu tahu hari kiamat, Isa itu siapa? Kalau Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat, mestinya dia bukan nabi. Kenapa tidak dikatakan manusia yang pertama Nabi Adam yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ibrahim yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Musa yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ilyas yang juga naik ke hidup-hidup itu, tidak dikatakan bahwa dialah yang mengetahui hari kiamat? Atau kenapa tidak dikatakan kepada Nabi besar Muhammad yang mengetahui hari kiamat? Kenapa hanya satu orang nabi yang tahu hari kiamat adalah Isa Al-Masih? Dan Isa Al-Masih hanya satu yang mengetahui, mestinya hanya satu yang mengetahui hari kiamat adalah Tuhan. Tidak boleh nabi. Tetapi Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Kita berpikir sekarang, buka wawasan pikiran kita, buka hati kita untuk kita berpikir. Pertanyaan besarnya,
kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Dan saya menjawab pertanyaan besar itu dengan kalimat sederhana. Kalau Isa itu tahu hari kiamat, berarti dia Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu hari kiamat, tidak boleh nabi. Dan dijelaskan kembali dalam surat 3 Ali Imran itu bahwa Isabnu wajiham. Wajiham itu terbesar. Wajiham itu bahasa Arabnya adalah terbesar. Wajiham fid dunia, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra Maryam, yang kalau di dalam Kristen kami menyebutkannya dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita masuk lagi ke dalamnya, ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertama, ada orang mungkin bertanya, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan padahal dia baru lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lalu sebelum Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu, itu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Sementara Yesus kan dilahirkan oleh Maryam di dalam Al-Quran atau Maria di dalam Alkitab kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan saya mau jawab pertanyaan ini bahwa Yesus Kristus adalah tetap Tuhan yang dari awal sampai dengan yang dari akhir. Pertama, dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, Yesus Kristus menyampaikan pesan sesudah dia naik ke sorga kepada hambanya Rasul Yohanes. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang maha kuasa. Disebutkan di situ, aku adalah yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang maha kuasa. Disebutkan di situ yang maha kuasa. Kalimat Alfa dan Omega adalah penjelasannya begini. Alfa Omega itu artinya tidak ada yang lebih awal dari Alfa dan tidak ada yang lebih akhir dari Omega. Sama dengan kalimat Indonesia. Indonesia mengenal huruf pertama adalah A. Huruf terakhir adalah Z. Artinya tidak ada yang lebih awal dari A dan tidak ada yang lebih akhir dari Z. Kalau ada yang lebih awal dari A, itu kamu yang bikin. Kalau ada yang lebih akhir dari Z, itu bikinan kamu. Jadi Yesus tetap Tuhan yang awal dan yang akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, 800 tahun sebelum Yesus Kristus lahir sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi besar Yesaya dalam pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Dijelaskan di sana bahwa seorang dara akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan orang menyebutkan dia, yang pertama adalah Allah yang perkasa, yang kedua Bapa yang kekal, yang ketiga Raja damai. Allah yang perkasa itu ada di dalam Islam itu ada mengenal namanya nama-nama Allah atau Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah, nama-nama yang baik dari Allah. Salah satu nama yang baik dari Allah yang dalam Asmaul Husna itu adalah Allah yang perkasa, adalah bahasa Arabnya adalah Al-Aziz. Itu menunjuk Al-Aziz adalah kepada Allah yang perkasa yang dilahirkan oleh perempuan, yang manusia menyebutkannya adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kenapa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kekal dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega? Kitab Nabi Yesaya itu adalah disebutkan dia Bapa yang kekal. Dan yang ketiga adalah Raja damai. Nah, kembali kepada persoalan yang berikut. Lalu kenapa Yesus Kristus yang disebut Tuhan itu kok harus mati? Kan mestinya Tuhan tidak boleh mati. Saya jawab lagi. Yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Dalam keyakinan Kristen, Allah itu menjadi manusia. Dalam kitab Yohanes pasal pertama ayatnya yang pertama disebutkan,
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi yang mati itu bukan Tuhan, yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Namanya manusia Yesus Kristus. Nah, di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, 6 dan 7 sampai dengan ayat ke-9 dijelaskan secara rinci di sana demikian. Dia mengosongkan dirinya sendiri, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Kalau dia menjadi sama dengan manusia, dia ini sebelumnya siapa? Bukan menjadi sama dengan presiden, bukan menjadi sama dengan raja, bukan menjadi sama dengan nabi, bukan menjadi sama dengan rasul, bukan menjadi sama dengan siapapun, menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan ayat berikut. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Perhatikan, bahkan mati di atas kayu salib. Dan yang mati di atas kayu salib itu bukan Tuhan, tapi firman yang menjadi manusia. Dan kekristenan itu harus dipahami dengan cara Kristen, tidak bisa dipahami dengan ajaran yang lain. Alkitab harus dipahami dengan cara Alkitab, tidak bisa dipahami dengan cara Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Alkitab harus dipahami dengan cara Alkitab memahaminya. Kalau kita memahami Alkitab dengan cara yang lain, maka kita bisa sesat dan kita tidak menemukan kebenaran. Dan Yesus Kristus juga harus dipahami dengan cara Alkitab dari perjanjian lama sampai ini kita wahyu dalam perjanjian baru. Dan kita tidak boleh mengambil sepotong-sepotong dari Alkitab lalu kita menjadikannya patokan hidup. Contoh, sering kita dengar orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para murtadin selalu menyebutkan bahwa Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bisa pastikan, kalau kita berhenti di sini membaca kitab ini, lalu kita putuskan tidak melanjutkan membacanya, saya percaya Yesus bukan Tuhan, tetapi dia manusia. Kenapa? Dia hanya jalan kok menuju ke Bapa. Dia bukan Tuhan. Dia bilang, akulah jalan, berarti dia cuma jalan. Dia bilang, akulah kebenaran, dia cuma kebenaran, bukan Tuhan. Dia bilang, akulah kehidupan, berarti dia bukan sumber hidup, dia cuma menuju bahwa ada kehidupan, ada Bapa di sorga. Tetapi ayat itu kalau saudara ambil sepotong, makanya Alkitab tuh jangan ambil sepotong-potong. Sesat. Baca terus ayat itu di bawahnya. Tanya Filipus. Filipus bertanya, Guru, tunjukkanlah itu Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Yesus menjawab, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, namun kamu tidak mengenal aku. Dan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus Kristus ingin menunjukkan kepada para muridnya dan orang-orang percaya dengan bacaan ini, bahwa dikala seseorang mengenal Yesus, ia mengenal Bapa. Seseorang percaya kepada Yesus, ia percaya kepada Bapa. Seseorang tahu Yesus, dia tahu itu Bapa. Gitu saudara. Jadi Alkitab harus diterjemahkan dengan cara Alkitab memandang, bukan dengan cara kitab yang lain. Dan saya sekali lagi sampaikan kepada saudara, tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yesus Kristus. Ambil keputusan hari ini cepat dan tepat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Nggak pernah tahu. Nggak tahu kapan hari berakhirnya kita. Bekal apa yang kita bawa untuk menghadap dia? Allah itu maha suci. Kita memerlukan seseorang yang suci untuk membawa kita ke sorga. Kita memerlukan Yesus.
di dalam ajaran agama Islam. Kalau saya ikuti ajaran agama Islam, saya selama-lamanya nggak akan pernah selamat masuk surga. Kenapa? Adam, manusia pertama, Nabi Adam, dosanya cuma satu. Diturunkan dari surga ke bumi. Satu, cuma makan buah doang. Makan buah. Dosanya atu. Diusir keluar dari surga. Surga itu kudus, surga itu suci. Dosanya satu. Saya, dosanya bejibun. Dengan pelayanan saya, dengan ibadah saya, dengan hidup saya yang baik, dengan hidup saya benar, nggak mungkin saya kembali ke surga. Dosanya banyak. Adam aja dosanya satu, diusir dari surga. Saya dosa banyak, mau masuk. Nonsen. Kita memerlukan seseorang yang bernama Yesus Kristus untuk membawa kita ke surga. Dan tidak ada cara yang lain. Dialah jalan kebenaran yang disebutkan oleh, kalau di Islam itu ada, saya waktu di Islam itu selalu membaca surat solat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat bacaan 17 kali dalam satu hari, dan itu surat wajib. Kalau di Kristen itu doa Bapa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yesus jawab, tunjukkan kami jalan yang lurus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya sudah 35 tahun telah meninggalkan Islam, dan saya murtad keluar dari Islam sudah 35 tahun yang lalu. Tetapi bacaan-bacaan sholat saya masih mengingatnya sampai dengan saat ini, meskipun saya sudah tidak membacanya sudah 35 tahun. Memang susah untuk melupakan bacaan-bacaan itu. Ada 3 surat yang saya bisa membacakannya buat saudara, dan saya khatam itu surat-surat, dan khatam Al-Quran. Memang orang sana itu kalau mau sunat itu dia harus khatam Al-Quran. Itu dari juz pertama sampai dengan surat yang terakhir, An-Nas, itu dia harus khatam, saudara. Dan surat yang terakhir saya membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ada lagi surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Salam, maju terus. Beritakan Injil, beritakan nama Yesus Kristus. Dia menyertai kita, Immanuel.